biasa diartikan sebagaimana, begitu. Sebagaimana yang tertera di dalam hadis, yang ada di dalam. Nah itu yang adanya tidak ada kan? Tidak ada wajada di sini, ya. Tidak ada wajada. Oke, putra kok jelas Ustaz. Oke, jadi K huruf cer saya ambil satu ya, hurufnya masdariyah. Maknya huruf masdariyah. Fi-nya huruf cer, al-hadisi majrur yang dijerkan dengan kasroh. Fil hadisi muta'alik pada fi'il yang tidak disebut sebagai silah masdariyah. Begitu ya. Oke, kalau masdariyah itu mentakwil fi'il ya, mentakwil kalimat ya menjadi isim yang cer. Nah, makanya ini jar majrur isinya ya. Sebagaimana yang tertera di dalam hadis, nah, gitu ya. Sebagaimana yang ada di dalam hadis boleh. Artinya begitu. Nah, jadi kalau saya baca wal muradu bil akli kama fil hadis, ini baru pokok kalimatnya. Belum ada khobarnya. Kan tadi al muradu mubtada yang dirofakan dengan domah. Binya huruf jer, al akli majrur yang dijerkan dengan kasro. Kaknya huruf jer, maknya huruf masdariyah, fi huruf jer, al hadisi majrur yang dijerkan dengan kasro, fil hadisi muta'alik pada fi'il yang tidak disebut sebagai silah masdariyah, ditakwil isim yang jer sebagai majrur dari ka, gitu ya. Maka depannya dibaca khobar. Nah, ini dibaca khobar ijtinabu, ya, ijtinabu. Nah, ijtinabu ini adalah mazid dua, ifta'ala yafta'ilu ifti'alun, ijtinabun. Nah, ini dibaca ijtinabu wa huwa mudhof. Ya, makanya depannya dibaca mudhof ilaih. Nah, mudhof ilaih hukumnya jer. Jadi maharimi wa huwa mudhof, Allahi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Jadi ijtinabu khobar ya dari al-muradu yang dirofakan dengan doma wa huwa mudhof. Maharimi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Allahi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Begitu ya. Maka ketemu wawo ini adalah atof. Wawonya atof. Maka ini dibaca maktuf. Maktuf alaihnya ijtinabu. Ya. Maka dibaca rofa. Maktuf mengikuti maktuf alaih. Jadi bacanya ada'u. Dibaca ada'u tidak pakai al, tidak pakai tanwin. Maka bisa menjadi mudhof. Maka depannya dibaca mudhof ilaih. Faro'idhi. Dibaca faro'idhi bisa jadi mudhof lagi. Maka depannya dibaca Allahi mudhof ilaih. Ya. Jadi wa ada'u faro'idillahi. Nah begitu. Jadi ijtinabu khobar dari al-muradu yang dirofakan dengan doma wa huwa mudhof. Maharimi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Allahi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Kemudian wa-nya huruf atof, ada'u maktuf dari maktuf alaihnya ijtinabu. Wa huwa mudhof, faro'idi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Allahi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Begitu ya. Jadi kalau diartikan wal muradu bil akli, dan yang dimaksud dengan akal kama fil hadisi, nah, sebagaimana yang ada di dalam hadis, ijtinabu maharimillahi. Ijtinabu menjauhnya, gitu ya, menjauhnya dari larangan-larangan Allah, wa ada'u dan tunai ya, dan tunainya faro'idillahi, kewajiban Allah, gitu. Jadi maksudnya menjauh dari apa yang dilarang oleh Allah dan menunaikan apa yang diwajibkan oleh Allah, begitu ya. Jadi cara mengartikannya sesuai dengan kedudukan kalimatnya ya, karena ini idofah ya. Jadi menjauhnya dari larangan-larangan Allah dan tunainya dari kewajiban-kewajiban Allah. Nah begitu. Itu namanya berakal. Begitu ya.
Oke, kalau nggak gini namanya tidak berakal, ya. Jadi yang dimaksud dengan berakal adalah sebagaimana yang tertera di dalam hadis. Apa itu? Ijtinabu maharimillahi wa ada'u fara'idillahi. Gitu. Jadi kalau ada orang malah mendekat kepada yang dilarang dan menjauh pada apa yang diperintah, itu namanya orang yang tidak berakal. Begitu. Jadi seseorang disebut berakal gitu bila menjauh dari yang dilarang dan menunaikan dari apa yang diperintah. Oke, Pak Muhammad, terima kasih, semoga barokah. Oke ya, oke begitu. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada wala. Ini wawunya atop, ya. La-nya adalah nafilil jinsi. Nah, maka depannya dibaca roda pakai tasdid ya. Roda. Ya. Li kodo illahi. Linya huruf jer, kodoi majrur yang dijerkan dengan kasro wa huwa mudhof. Allahi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasro. Jadi li kodo illahi ini sebagai khobar la. Gitu ya. Ini la-nya nafilil jinsi. Jadi kalau diartikan tidak ada yang mampu menolak. Gitu. Li kodo illahi. Terhadap ketetapan Allah. Apa yang dimaksud ai? Nah, ai ini adalah huruf tafsiriyah. Ya. Oh, ketutup ya. Nah, oke, udah kelihatan? Ya. Nah, ini ai yang dimaksud. Nah, gitu ya. Ini bacanya li huruf jer. Takdiri. Fa'ala yufa'ilu taf'ilun. Qaddaro yuqaddiru takdirun. Nah, begitu ya. Makanya ini linya huruf jer takdiri majrur yang dijerkan dengan kasro wa huwa mudhof. Kemudian hi-nya domir muttasil sebagai mudhof ilaih. Jadi ini dibaca takdir itu bentuk masdar ya. Ini yang pertama fa'ala yufa'ilu taf'ilun. Qaddaro yuqaddiru takdirun. Nah, itu. Jadi ini bentuk masdar. Masdar itu isim ya. Maka huruf jer bisa masuk. Ini li ya, linya huruf jer. Jadi li takdiri, linya huruf jer takdiri majrur yang dijerkan dengan kasro wa huwa mudhof ya. Kemudian hi-nya domir muttasil sebagai mudhof ilaih. Nah, gitu. Jadi li takdirihi terhadap ketetapannya. Ya, jadi wala rodda li kodo ilahi ai litakdirihi. Jadi tidak ada yang punya kemampuan untuk menolak terhadap kodo ilah, kodonya Allah. Apa yang dimaksud dengan kodonya Allah? Ai litakdirihi. Jadi terhadap takdirnya Allah. Ingat ya, takdir itu adalah kendaraan. Masep ya. Masep. Terima kasih Masep, semoga istiqomah. Jadi takdir itu kendaraan. Kendaraan yang Allah kirim. Gitu. Kita itu hidup harus berada di jalan Allah. Pertanyaannya, apakah kita sudah berada di jalan Allah? Nah itu. Untuk mengetahui bahwa kita berada di jalan Allah, Allah kirim kendaraan. Agar kita bisa menuju Allah. Sehingga ketika kita meninggal dunia, layak diucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu. Nah, untuk mengetahui bahwa kita itu berada di jalan Allah, Allah kirim kendaraan dan kita harus naik. Kalau kita naik kendaraan yang namanya takdir, maka kita berada di jalan Allah. Dan tidak ada yang bisa menolak takdirnya Allah. La radda liqada'illah. Nah, ketentuan Allah, takdirnya Allah itu ada yang cocok, ada yang tidak cocok. Ketika yang cocok, bersyukur. Itu namanya menaiki takdir. Kalau yang nggak cocok, sabar. Itu berarti naik. Naik kendaraan yang Allah kirim. Nah, gitu ya. Ingat itu. Dan takdir itu tidak ada yang bisa menolaknya. Ya, itu Allah sayang kepada kita. Agar kita berada di jalan Allah,
Maka Allah kirim kendaraan, kita tinggal naik menuju Allah. Cara menuju Allah, ikuti takdir. Cocok bersyukur, nggak cocok bersabar. Terus ikuti. Maka di akhir kehidupan kita, kita sampai kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Nah, begitu ya. Oke, nyambung kan? Kenapa harus ikhtiar kalau sudah ada takdir Ustadz? Nah itu, kita memahami ikhtiar itu kadang salah. Coba saya tanya, ikhtiar itu apa? Ayo komen. Ayo komen, ikhtiar itu apa? Ya. Apa ya ikhtiar itu? Usaha Ustadz. Oke. Usaha. Oke. Usaha gitu kan ya, berusaha. Oke. Menyapa usaha, usaha. Oke. Sekarang saya luruskan. Ikhtiar itu isinya dua. Isinya dua. Apa isinya dua? Khina takumu min manamika. Khina takumu min majlisika. Itu namanya usaha. Malamnya bangun untuk berdoa. Dan paginya bangun untuk bergerak. Itu baru disebut usaha. Apa yang kita lakukan? Terkadang kita hanya bergerak. Ya, malamnya tidak diawali dengan berdoa. Itu namanya ikhtiar. Ya, gitu. Jadi, kita kadang-kadang hanya sebelah, hanya bergerak. Padahal maknanya dua. Justru yang pertama itu, yang diletakkan pertama yang suka dilupakan. Hina takumu min manamika. Saat engkau bangun dari tidurmu. Berarti tahajud. Gitu. Kemudian yang keduanya, hina takumu min majlisika. Saat engkau bangun dari tempat dudukmu. Berarti maknanya gerak. Gitu. Nah, jadi ketika kita mendapat ketetapan Allah tadi ya, takdir gitu. Kok saya susah ya hidup saya gitu. Maka bersabar. Nah, bersabar itu bagian dari ikhtiar. Bagaimana caranya? Itu tadi. Malamnya berdoa, baru paginya gerak. Jangan gerak dulu. Jadi gerakannya tidak dibimbing oleh Allah. Ya, tapi kalau malamnya bangun dulu, maka gerakan pagi harinya adalah bimbingan dari Allah. Itu yang disebut dengan ikhtiar. Doa dan usaha ya Ustaz. Betul, jadi doa dulu. Ya, itu. Jadi malamnya harus gerak dulu. Coba kita ingat-ingat. Kisah Nabi Musa. Ketika Nabi Musa sakit gigi. Nabi Musa mengadu kepada Allah. Malamnya. Lalu pagi harinya Musa diperintah untuk keluar rumah. Di depan rumah ada rumput. Ambil rumput itu lalu dimamah. Ya, dimamah tuh maksudnya dikunyah gitu ya. Lalu sembuh. Nah, 6 bulan berikutnya ternyata Musa itu kumat lagi sakit giginya. Akhirnya Musa langsung menuju rumput yang waktu 6 bulan yang lalu. Lalu dikunyahnya. Malah bengkak. Baru mengadu ke Allah. Ya Allah, kenapa aku jadi bengkak? Padahal sama yang dimakan rumput yang 6 bulan yang lalu. Apa kata Allah? Ikhtiarmu yang salah. Dulu engkau datang dulu kepadaku. Lalu aku tunjukkan. Sekarang engkau datang langsung. Tidak datang ke aku dulu. Nah itu yang disebut ikhtiarnya salah. Capek hidupnya. Kalau malamnya tidak minta bimbingan dulu. Ya. Orang itu ada yang hidupnya dilayani oleh dunia. Dan dilayani oleh akhirat. Kita mau seperti itu kan. Dunianya dan akhiratnya berdiri untuk melayani kita. Siapa dia? Orang yang mengikuti takdir Allah. Orang yang menaiki takdir Allah. Apapun ketetapan Allah,
cocok bersyukur, nggak cocok bersabar. Gitu. Bagaimana yang disebut dunia melayani? Apapun yang kita inginkan tentang keduniaan, dunia mempersiapkannya. Apa yang dimaksud dengan akhirat melayani? Apapun yang kita inginkan untuk keakhiratan, akhirat mempersiapkannya. Begitu. Seperti pagi ini ada jadwal ngaji, ya. Akhiratnya melayani, akhirnya kita menyempatkan diri untuk bisa ngaji. Itu namanya akhirat melayani. Ketemu waktu duha, bisa menunaikan sholat duha. Itu namanya akhirat melayani. Pas mau setor motor, ada uangnya. Itu namanya dunia melayani. Gitu. Jadi apa yang dibutuhkan dunia? Dunia hadir untuk melayani. Nah, siapa mereka? Orang yang mengikuti takdir. Jangan melawan takdir. Ya, gitu. Nanti ujung-ujungnya keduanya akan melayani. Wahuma, gitu. Dan keduanya, akhirat dan dunia, akan berdiri. Keduanya berdiri. Ya, qaimatani, khodimatani. Begitu. Itu menurut Fathul Qarib. Fathur Rabbani. Ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu. Makanya memaknai ikhtiar yang tepat. Begitu. Orang yang ikhtiar, hidupnya tidak akan mengeluh karena mendapat bimbingan dari Allah. Oke, jelas ya? Oke. Cukup hari ini, mudah-mudahan manfaat gitu ya. Sudah jam 7. Hina takum. Apa terusannya Pak Ustadz? Oh iya. Hina takum. Itu ada di surat At-Tur. Surat At-Tur ayat 48. Ya, boleh dipahami itu. Surat At-Tur ayat 48. Itu bimbingan agar kita berada di takdirnya Allah. Ya, boleh dibuka surat At-Tur ayat 48 ya. Itu ujung ayatnya. Hina takumu min manamika, hina takumu min majlisika. Gitu. Hina takumu min manamika. Gitu ya. Gitu kan. Al-asya'a, apa al-asya'i, apa al-asya'u. Nah, ini yang dibacanya al-asya'a. Kenapa dibaca al-asya'a? Ini maf'ul bih. Itu maf'ul bih dari lafad takdiri. Takdiri ini bentuk masdar. Jadi kalau bentuk masdar itu bisa berfungsi fi'il fa'il. Maka isim di depannya boleh dibaca maf'ul bih. Jadi maf'ul bih itu ada yang terbuat dari bentuk masdar atau bentuk isim fa'il. Ya, makanya bacanya al-asya'a. Gitu. Sebenarnya belas nggak ngerti aku, tapi seneng banget dengerinya. Masya Allah, siapa ini? Ahmad Khalid. Ahmad ya, Pak Ahmad. Oke, Masya Allah. Sebenarnya belas nggak ngerti aku, tapi seneng banget dengerinya. Oh gitu ya, dengerin apanya? Oke, penjelasannya mudah-mudahan. Baik buruk itu dari Allah. Ya, ikuti. Makanya di sini ada al-asya'a tadi ya. Jadi litakdirihi terhadap takdirnya Allah ya. Jadi ini litakdirihi asya'a, untuk takdirnya Allah terhadap segala sesuatu, begitu ya. Wa irodati, apa wa irodatu. Nah, ini wawunya atop, maka dibaca irodati ya. Kenapa dibaca irodati? Karena maktuf alaihnya takdiri. Begitu ya. Jadi wa irodatihi, irodati maktuf dari maktuf alaihnya takdiri, wa huwa mudhof. Hi-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Laha, lanya huruf jar, hanya domir mutasil sebagai majrur. Begitu ya. Dan kehendaknya terhadap sesuatu. Jadi laha hanya kembali ke asya. Gitu ya. Kembali ke asya.
Jadi tidak ada yang mampu menolak terhadap ketetapan Allah. Yang dimaksud takdirnya Allah terhadap sesuatu. Ya. Dan kehendak Allah lah terhadap sesuatu. Jadi hidup kita itu hamba. Kita itu hamba. Yang namanya hamba tidak mempunyai kehendak dan tidak punya pilihan. Ingat itu. Kalau kita hamba Allah, hidup kita ya kehendak Allah. Ya pilihan Allah. Begitu. Jadi bukan pilihan kita hidup ini. Bukan kehendak kita. Karena kita ini hamba Allah. Ingat, yang namanya hamba tidak mempunyai kehendak dan tidak mempunyai pilihan. Semuanya yang terjadi adalah kehendak Allah. Dan semuanya yang terjadi pada diri kita adalah pilihan Allah. Cocok, tidak cocok, ikuti. Itu namanya berada di jalan Allah. Maka ketika kita meninggal, layak kita disebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya begitu. Ya. Nah ini nanti lanjutannya ya. Berikutnya kita sampai sini aja. Ya. Jadi tidak ada yang mampu menolak kehendak Allah. Ya. Gitu. Oke, cukup hari ini. Semoga manfaat. Ya. Pak Usman, jazakallah khairan katsira ilmunya. Monggo MT 79. Maaf Ustadz, saya baru bergabung. Kitabnya apa ya Ustadz? Kitabnya Nasoihul Ibad. MT ya. Nasoihul Ibad. Masuk bab ke-6, makalah ke-14. Warna-warni, terima kasih. Kemarin di VT jawabannya mau soam ke Purwakarta. Jadi enggak warna-warni? Masya Allah. Ya, warna-warni semoga sehat selalu ya. Ustaz, wal halimu artinya apa? Wal halimu. Oh, bukan wal halimu dibacanya. Wal hilmu. Ya, mana tadi? Hilmu ini ya. Ilmu itu maha murah. Ini. Wal hilmu, murah hati. Wal hilmu rabi'uha. Ya, murah hati. Pak Ustaz, jadwal bisa diubah malam nggak? Hasim ya. Waduh, malam itu Pak, saya banyak acara malamnya ya. Saya punya jadwal malam untuk live-nya malam Rebo nanti malam. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan nanti malam tidak ada halangan. Gitu. Gitu Pak. Insya Allah mudah-mudahan. Kalau tidak ada halangan nanti malam live. Tapi suka itu tadi, malam itu suka ada acara. Jadi suka nggak jadi live gitu. Oke, Stargil, jazakallah Pak Ustadz, barokallah. Putraku, kulo, matur nuwun, salam dari Tuban. Kulo, semoga istiqomah ya. Oke, Pak Azhari Talib, mohon live Ustadz, mangga. Oke, Nur Hamzah, live tetap tiap hari ya Ustadz, Senin hingga Jumat insya Allah. Semoga barokah. Aiwin, Bu Mimi, terima kasih. Oke, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Robi zidni ilman warzuqni fahman. Saya live lagi, tafsir Jalalain, mudah-mudahan tidak ada halangan. Ya, udah selesai, ini lagi ditutup